wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua sehat semuanya. Anak-anak, pada tahun ajaran baru kali ini tidak seperti tahun ajaran baru sebelum-sebelumnya. Tahun ajaran baru kali ini kalian tidak bisa langsung berangkat ke sekolah belajar secara tatap muka. Dikarenakan ada penyebaran virus COVID-19 sehingga menyebabkan kalian harus belajar secara daring. Meskipun belajar secara daring, kalian harus tetap aktif dan semangat belajar. Anak-anak, untuk mengawali tahun ajaran baru kali ini, kita mulai dari tema 1, subtema 1 dengan materi organ gerak hewan dan manusia. Gerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Dan adapun bergerak artinya adalah berpindah tempat. Organ gerak hewan dan manusia digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, berenang, dan sebagainya. Alat gerak pada hewan dan manusia ada dua macam. Yang pertama, alat gerak yang bersifat pasif dan alat gerak yang bersifat aktif. Alat gerak yang bersifat pasif yaitu tulang. Adapun alat gerak yang bersifat aktif yaitu otot. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu mengenai materi organ gerak hewan dan manusia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.